control away the pieces that you gave, betrayed in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's just gone. Hold me not, keep me back my mind. My thoughts that you're taking, stop me through, yeah. Could the night help me shut you out? She gave me lessons not to go tonight, but I already tried. Halo guys, jadi kembali lagi bersama saya Saskia Idis. Nah, pada kali ini kami mendapat tugas yang sama dari mata kuliah ekonomi syariah dengan dosen yang sama juga. Jadi pada tugas kedua ini kami disuruh untuk membuat video tentang mencari tahu peluang dan tantangan ekonomi syariah yang ada di Kota Ternate dan perbandingan antara produk ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Nah, langsung saja ke dalam videonya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam peluang dan tantangan ekonomi syariah, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Kesultanan Ternate memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan ekonomi syariah saat ini. Nah, terutama di wilayah Maluku Utara, berikut adalah beberapa poin penting mengenai pengaruh tersebut. Yang pertama ada warisan budaya Islam. Kesultanan Ternate yang berdiri pada abad ke-13 merupakan salah satu pusat penyebaran Islam di Indonesia. Warisan budaya dan nilai-nilai Islam yang kuat masih berpengaruh masyarakat Ternate dalam menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk dalam memilih produk, dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, perdagangan dan ekonomi maritim. Nah, Ternate dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah pada masa lalu. Hubungan perdagangan yang luas dengan berbagai negara, seperti Arab dan India. Bahwa pengaruh ekonomi Islam memperkuat praktik bisnis syariah di masyarakat. Yang ketiga, pendirian lembaga keuangan syariah. Sejarah kesultanan yang kaya akan nilai-nilai keislaman mendorong pendirian lembaga keuangan syariah di Ternate. Bank syariah mulai berkembang dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, dukungan pemerintah lokal. Nah, Kesultanan Ternate yang bersejarah memberikan legitimasi bagi pemerintah lokal untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah, menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan bank syariah dan usaha berbasis syariah. Yang kelima, edukasi dan kesadaran masyarakat. Nah, sejarah panjang kesultanan dan penyebaran Islam juga berkontribusi pada tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ekonomi syariah, mendorong mereka untuk memilih produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, secara keseluruhan, sejarah Kesultanan Ternate membentuk fondasi bagi perkembangan ekonomi syariah saat ini, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah dan praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, pada rapat koordinasi untuk mempercepat ekonomi syariah di Kota Ternate, hasilkan beberapa rekomendasi penting, antara lain yang pertama itu ada peningkatan literasi. Nah, keuangan syariah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan syariah agar lebih banyak yang terlibat. Nah, yang kedua, keberpihakan regulasi, mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang mendukung pembangunan ekonomi syariah dan mempermudah akses bagi pelaku usaha. Nah, yang ketiga itu penguatan kerjasama, bangun sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta berbasis syariah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Rekomendasi ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi ekonomi syariah di wilayah timur Indonesia, khususnya di Kota Ternate. Nah, perbankan syariah di Ternate memiliki peluang besar untuk berkembang, didukung oleh sejarah dan budaya yang mendukung ekonomi syariah. Pemerintah setempat aktif mendorong pertumbuhan ini.
melalui pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BAHRI berkesan yang telah menunjukkan kinerja positif dengan peningkatan aset dan laba. Selain itu, upaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta diharapkan dapat menciptakan pembangunan ekonomi syariah, menjadikan Ternate sebagai pusat ekonomi syariah di Indonesia Timur. Nah, perbankan syariah di Kota Ternate memiliki peluang yang sangat signifikan untuk berkembang. Di antaranya, yang pertama itu ada dukungan pemerintah. Nah, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan ekonomi syariah, termasuk pendirian bank syariah dan regulasi yang mendukung. Yang kedua, sejarah dan budaya Islam. Nah, di Ternate memiliki sejarah panjang sebagai pusat peradaban Islam yang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi syariah. Nah, yang ketiga itu ada pertumbuhan UMKM. Nah, meningkatkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Ternate memberikan potensi pasar yang besar bagi produk dan layanan keuangan syariah. Yang keempat, inovasi produk keuangan bank syariah seperti BPRS BAHRI berkesan telah mulai menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan usaha UMKM. Yang kelima yaitu pencegahan sebagai pusat ekonomi syariah. Nah, di Ternate telah dicamkan sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah di kawasan timur Indonesia yang dapat menarik investasi dan pengembangan lebih lanjut. Dengan manfaat peluang ini, perbankan syariah di Ternate dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, itulah pembahasan tentang peluang ekonomi syariah di Kota Ternate. Nah, selanjutnya saya masuk ke dalam tantangan ekonomi syariah di Kota Ternate. Nah, saat ini tantangan terbesar yang dihadapi itu ada beberapa hal. Yang pertama itu minimnya sosialisasi dan edukasi. Nah, bank syariah di Kota Ternate seperti BSI, KCP, Tobelo mengalami kesulitan dalam melakukan sosialisasi yang efektif. Banyak masyarakat yang belum memahami sistem, konsep, dan keuntungan dari produk bank syariah. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Nah, keterbatasan sumber daya manusia di bank syariah menyebabkan kurangnya kemampuan untuk edukasi yang menyeluruh kepada masyarakat, sehingga banyak yang tidak tahu cara mengakses layanan perbankan syariah. Nah, yang ketiga ada preferensi masyarakat. Banyak masyarakat masih memilih bank konvensional karena kurangnya pengetahuan tentang perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional yang ditawarkan oleh produk syariah. Nah, mengatasi tantangan ini memerlukan upaya kolaboratif antara bank syariah, pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Nah, bank syariah di Ternate mengatasi tantangan dalam mengedukasi masyarakat tentang produk syariah melalui beberapa strategi. Strategi yang pertama yaitu penyuluhan dan edukasi. Nah, bank syariah secara aktif mengadakan seminar dan workshop seperti yang dilakukan di SMP dan di Madrasah Aliyah untuk menjelaskan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional serta prinsip-prinsip dasar mengenai keuangan syariah. Yang kedua itu metode identifikatif. Nah, menggunakan metode ceramah dan dialog yang melibatkan peserta secara langsung sehingga mereka dapat bertanya dan beredukasi mengenai produk dan layanan keuangan syariah. Yang selanjutnya itu kerjasama dengan pemerintah dan lembaga pendidikan. Nah, bank syariah berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pendidikan untuk merumuskan program-program literasi keuangan yang lebih luas dan terstruktur. Nah, selanjutnya itu penggunaan media sosial dan digital. Nah, pemanfaat platform digital untuk menyebarkan informasi mengenai produk-produk syariah termasuk video edukasi yang menjelaskan keuntungan menggunakan layanan bank syariah. Yang selanjutnya yaitu pengembangan produk yang relevan. Nah, menyediakan produk-produk keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti tabungan dan pembiayaan, serta menjelaskan cara kerja produk yang konteks syariah. Nah,
dengan langkah-langkah Bank Syariah di Ternate berusaha meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah dan mendorong partisipasi mereka dalam sistem perbankan berbasis syariah. Nah, yang selanjutnya itu kita masuk kepada produk-produk bank syariah. Nah, di sini produk-produk bank syariah itu sangat banyak, tetapi kami hanya disuruh untuk menyebutkan salah satunya. Yang diantaranya yang saya pilih yaitu tabungan syariah. Nah, di tabungan syariah ini tuh menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan dengan tabungan konvensional. Antara lain yang pertama yaitu bebas riba. Nah, tabungan syariah tidak menggunakan bunga, melainkan sistem bagi hasil atau nisab sesuai dengan prinsip syariah, sehingga lebih sesuai dengan nasabah yang ingin menghindari riba. Yang kedua yaitu akad yang jelas. Nah, produk ini menggunakan akad yang transparan seperti akad muharabah dan wahdiyah yang menjamin keadilan dan saling menguntungkan antara bank dan nasabah. Nah, yang ketiga yaitu ada investasi halal. Dana nasabah yang investasikan dalam usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, memastikan bahwa investasi tidak melanggar hukum Islam. Yang keempat yaitu ada keamanan dana. Nah, dana nasabah dijamin oleh lembaga pinjaman, simpanan hingga RPS itu 2 miliar, memberikan rasa aman tambahan. Yang kelima itu nilai spiritual. Nah, menabung di bank syariah dianggap sebagai bagian dari ibadah, menambahkan keberkahan dan nilai spiritual bagi nasabah. Dengan demikian, tabungan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan finansial yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, di sini saya sudah berada dengan salah satu nasabah dari Bank Syariah, yaitu Bapak boleh memperkenalkan nama Bapak? Saya Irfan. Pak Irfan. Nah, di sini saya bersama Bapak Irfan. Nah, jadi di sini saya mendapatkan tugas dari Bapak Swisto SEMSI. Bapak itu selaku dosen pengampu ekonomi syariah. Nah, di sini itu saya ingin bertanya kepada Bapak tentang kayak Bapak itu pernah menabung di bank syariah atau tidak? Pernah. Nah, kira-kira menurut pendapat Bapak itu selama Bapak menabung di bank syariah sama di bank konvensional itu kira-kira bagaimana? Kalau di bank konvensional, bank syariah perbedaannya ada. Ya. Kalau macam di bank konvensional kan dia tiap bulan kan ada biaya administrasi. Kalau macam di bank syariah tidak ada biaya administrasi. Nah, sistemnya kalau macam di bank konvensional punya bunga. Kalau di bank syariah sistemnya bagi hasil saja. Jadi kalau menurut Bapak itu kayak lebih bagus menabung di bank syariah atau di bank konvensional? Bank syariah karena menghindar dari riba. Ya, oke. Ya, jadi Bapak juga ada tabungan di bank konvensional? Ada. Nah, ada juga ya. Kira-kira perbandingannya itu apa kalau menurut Bapak? Apa namanya perbandingan? Perbandingan kayak selama Bapak menabung di bank konvensional dan bank syariah. Nah, Kayak kalau macam perbandingan kalau macam untuk menabung di bank syariah sama bank konvensional, kalau bank syariah kan kalau bank konvensional berarti kan kayak macam perbandingan kan biasanya lipat atau karena dia punya fasilitas kan lengkap semua itu bank konvensional. Tapi kalau bank syariah kalau sistemnya kan sama saja sih, sistemnya sama. Kalau sama kalau untuk pelayanan ya sama sih. baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, itu saja. Oh, siap. Terima kasih. Yap. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa dapat memahami apa yang saya jelaskan. Nah, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.